I know for the longest time Islam had talked about being a two-division champ. I assume you guys would never actually fight. Yeah, I would never fight him 100%, but honestly, Салам алейкум. Мама, как Два ты? чемпиона. Я что первый раз вижу. Как ты, брат? Masih baru mempertahankan 3 gelar kelas ringannya, namun Islam Makhachev semakin fenomenal di kalangan petarung UFC lainnya maupun penggemar dunia MMA. Ya, tentu saja ini dari bentuk pencapaiannya yang memenangkan pertarungan di UFC 302 dan sekaligus bentuk dari permainan Makhachev yang akhirnya mengejutkan jutaan mata di dunia. Mereka yang sebelumnya memberikan tuduhan dengan pertarungan yang membosankan dari bentuk pertarungan Dagestan yang didominasi permainan gulat. Islam Makhachev dengan cara berpikir yang cukup bijak, menyadari lokasi di mana dia mempertahankan gelarnya yang ketiga kalinya ini, New Jersey. Dari tempat acara ini besar kemungkinan Makhachev sekaligus ingin membuktikan bentuk permainan yang diinginkan para penonton dengan sedikit mengabaikan gaya gulat yang telah melekat kepada keterampilan juara kelas ringan tersebut. Nah, sekarang apa yang mendasari dari Islam Makhachev merupakan seorang striker dan bukan lagi hanya semata-mata seorang petarung grappler. Detail statistiknya akan dibongkar di kesempatan kali ini selain dari pengakuan Belal Muhammad yang mengharapkan Islam Makhachev agar langsung ke kelas menengah, dan yang terakhir, respek dari Islam Makhachev kepada mantan petinju Rusia yang berakhir cacat dari pertarungannya. Close your eyes. 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 Potensi gaya permainan striker dari Islam Makhachev ternyata menjadi satu pertanyaan besar, bagaimana bisa sang juara yang lebih dikenal dengan wrestling mampu mengalahkan pencapaian pukulan dan tendangan dari seorang petarung striker asal Louisiana, Dustin Poirier. Tentunya dari serangkaian serangan Makhachev ini membawa efek yang positif kepada para petarung UFC lainnya yang jelas-jelas tidak menyangka pertarungan penuh upaya saling menghancurkan terjadi di Madison Square Garden. Sebelum kepada statistiknya, hal pertama dan cukup mengejutkan sangat dirasakan oleh Eddie Alvarez yang sama sekali tidak menyangka pertarungan itu akan berjalan sesuai dengan harapan para pecinta MMA di Amerika Serikat. Alvarez mengungkapkan tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa kondisi Poirier cukup stabil, namun gaya pertarungan dari Islam yang cukup mengejutkannya. Dustin berada dalam kondisi yang sangat baik dan mentalnya jernih serta fokus, sehingga dia mampu mengatur ulang setiap ronde dan mempertahankan dirinya dalam pertarungan. Tidak peduli apa yang terjadi di ronde tersebut, jika Islam mendukungnya selama 5 menit penuh, tidak masalah. Pada menit ke-15 gulat tidak terlihat lagi dan pada dasarnya mereka berdua bermain berdiri dan Islam melakukan apa yang Dustin lakukan. Sprint itu ada padanya untuk menyingkirkannya. Sebaliknya, sprint itu tidak pernah datang kepada Dustin. Mungkin karena sudah terlambat atau sudah kehabisan energi. Islam mampu melakukan sapuan kecil yang keren dengan satu kaki dan dilanjutkan dengan transisi tepat melalui di ass chop. Itu adalah penyelesaian yang bagus, ini benar-benar sebuah teka-teki. Jelas Eddie Alvarez bersama MMA Hours merincikan bagaimana pertarungan berakhir dengan dominasi Islam Makhachev. In audio. We can all go. Mungkin seperti yang dibicarakan banyak orang, jika Islam mampu melebihi Khabib dalam hal keberaniannya bermain di luar dari kemampuan utamanya, ketika dunia terkesan memintanya untuk bermain menyerang dengan pukulan atau tendangan. Dan Islam diyakini tidak memiliki kegetiran sedikit pun dalam hal ini, hingga berhasil meraih kesuksesannya untuk membuktikan kepada mereka yang selama ini memperolok gaya permainan gulat Dagestan. Keberhasilan striking Makhachev itu terincikan oleh salah satu media Amerika Serikat yang mendapat bocoran seberapa besar dari serangan Makhachev kepada lawannya yang terakhir, Dustin Poirier. Dari catatan yang diterima, Dustin hanya satu ronde memenangkan adu strikingnya, tepatnya di ronde keempat, dan itu pun hanya memiliki selisih 3 serangan. Namun selainnya, Islam mampu mendominasi serangan yang melumpuhkan keterampilan tinju Dustin Poirier dari 4 ronde. Jika ditotal, hasil keseluruhan dari serangan kedua pemain ini
Makhachev mengumpulkan sebanyak 88 serangan signifikan, sementara Dustin Poirier sebanyak 74 signifikan strikers per ronde. Dengan perbedaan sebanyak 14 serangan signifikan, tampaknya berakhirlah sudah dari pandangan sebagian penggemar yang mengklaim bahwa Islam tidak memiliki kemampuan lainnya selain dengan gaya permainan gulat. Dan hasil ini semakin jelas lagi perbedaannya, menurut penilaian dari ESPN yang memberikan raihan yang memiliki selisih lebih besar lagi. Jadi kepada kalian terserah, kepada penilaian yang mana yang tertarik dari hasil striking Islam Makhachev. Alhasil, dari pencapaian ini, dua petarung lainnya sebagai striker yang cukup dikenal di dua kelas UFC, dan keduanya merupakan korban dari keganasan Islam Makhachev. Dustin Poirier dan Alexander Volkanovski merencanakan pertemuan bentrok mereka yang mungkin saja sebagai isyarat untuk mengetahui di mana letak kelemahan striking keduanya atau ada rencana lainnya. Namun yang pasti, setelah kekalahan Poirier di UFC 302, Volkanovski langsung memberikan tawarannya untuk menghadapi The Diamond dan mengharapkan jangan terburu-buru untuk pensiun. Aku tahu dia menginginkan pertarungan yang menyenangkan, tentu saja kami sangat menghormati satu sama lain. Dan itu akan menjadi pertarungan besar. Jadi itu adalah sesuatu yang ingin aku lakukan sambil menunggu gelar di kelas bulu. Melawan seorang seperti Dustin Poirier akan menjadi satu hal yang hebat, kata Volkanovski di saluran YouTube-nya tak lama setelah kemenangan pertahanan gelar Islam Makhachev. Menyeramkan. Tentunya kalimat ini telah pantas untuk diberikan kepada Islam Makhachev. Meski demikian, itu barangkali bisa saja berbeda dengan Belal Muhammad yang menyarankan agar Islam langsung melompat ke kelas menengah dan bukannya untuk kelas welter. Jika sang juara kelas ringan itu menginginkan dua gelar di sepanjang karir MMA-nya, mungkin bagi Belal bukannya dalam artian Islam cukup menyeramkan baginya, akan tetapi pesaing peringkat teratas kelas welter itu dengan tegas menyatakan jika dia 100% tidak akan pernah bentrok dengan Islam Makhachev. Yeah, I would never fight him 100%, but honestly, he could go up to 185 and beat Duplessis right now. I think he's that good, really. I think he could go up there and be that two-division champ, skip over 170 for a little bit, let me beat a couple of these younger guys, and then I'll go up to 185, bro. He has plenty of time, man. He's dominating these fights. He's winning easily. You know, I think he's going to continue on that path of just being dominant champion. So he's got plenty of years left. Like he tweeted out or said something about it recently in an interview saying, like, yeah, I'm still hungry, I'm still here. So I think he got a long time to go. Dari pesan Belal Muhammad ini mengisyaratkan bahwa keduanya dipastikan tidak akan bentrok satu sama lain, di mana belakangan ini cukup berkembang rumor yang mengarahkan Islam naik ke divisi kelas welter setelah beberapa waktu sebelumnya sang juara itu sendiri yang pernah mengatakan tekadnya ini ingin menyabet dua sabuk sekaligus. Akan tetapi Makhachev dipastikan memiliki jiwa yang cukup menghibur bagi rekan-rekannya, dan itulah mengapa Belal sendiri dengan beraninya untuk menyarankan bintang Dagestan itu agar langsung ke divisi Dricus Du Plessis. Islam Makhachev yakini pasti akan meresponnya dengan positif, dengan bentuk temperamen yang selalu bersahabat dan saling menyayangi. Hal itu juga tersirat ketika sang juara kelas ringan itu menghampiri salah satu pendukungnya yang rela menempuh perjalanan dari tempat tinggalnya hanya untuk menunjukkan rasa kebanggaannya dari kemenangan Makhachev dan sekaligus mengucapkan selamat kepada sang juara tersebut. Magomed Abdusalamov merupakan petinju kelas berat asal Rusia. Kepiawaiannya dalam pertandingan adu jotos itu membuatnya tercatat sebagai pemegang rekor spektakuler dengan 18 kemenangan yang kesemuanya dicetak dengan KO, hingga dijuluki sebagai petinju tak terkalahkan sepanjang masa. Namun langkahnya harus terhenti di saat melawan Mike Perez yang berasal dari Kuba pada tahun 2013. Hal itu menjadi kekalahan satu-satunya selama dia bertanding. Abdusalamov kalah angka dalam pertarungan 10 ronde, sekaligus kehilangan gelar kelas berat World Boxing Council United States atau yang disingkat dengan USNBC. Selain kehilangan gelarnya, Abdusalamov juga mengalami pertarungan babak belur dengan banyak menerima pukulan di kepalanya secara bertubi-tubi, hingga mengalami pendarahan otak. Abdusalamov tumbang tidak bisa bangkit lagi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada saat dia sadar, dia mendapati tubuhnya tidak bisa bicara dan tidak bisa digerakkan. Kemudian dokter memvonisnya cacat seumur hidup. Assalamualaikum.
Мама, как Два ты? чемпиона. Я же там первый раз вижу. Как ты, брат? Красавчик. А я что, говорит, разобрал, говорит. Что, понравилось? Как ты боксировать умел бы, я его сразу положил бы. Красавчик. Рад тебя видеть. Как у тебя? Нормально понравился тебе бой? Он был. Слам. Рад тебя видеть. Когда домой, когда дома увидимся, хинкал покушаем, когда? Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как ты поселок? Кстати, Каждый день проверяешь ты когда-то. Как ты?